Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 10J. Nama saya Gusti Ayu Manisandra Pertiwi, nomor absen 4. Nama saya Iwayan Mario Adi Widaya, nomor absen 15. Nama saya Niwayan Yudhika Cihari, nomor absen 36. Nama saya Putri Indira Sanjaya Pratiwi, nomor absen 32. Nama saya Marta Susana Mona, nomor absen 21. Nama saya Lima Dewi Tinggi, nomor absen 29. Nama saya Ika De Aditya Pramana, nomor absen 8. Di sini kami akan mengobservasi sejarah dan juga tajam yang ada di Pura Masjid. Pura Maseti adalah pura yang terletak di Desa Medahan, Kecamatan Blebatu, Kabupaten Gianyar. Pura ini merupakan salah satu pura penting di Bali dan seringkali dikunjungi oleh umat Hindu, lokal maupun wisatawan yang tertarik dengan budaya dan agama Hindu. Pura Maseti juga dikenal dengan sebutan Pura Gilimanuk karena lokasinya yang berdekatan dengan persimpangan jalan menuju Gilimanuk, sebuah pelabuhan di Bali. Pura Maseti dianggap sebagai pura penyangga atau pura pelindung dari segala hal buruk, terutama bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi. Orang-orang sering datang ke pura ini untuk meminta perlindungan dan berdoa agar mereka terbebas dari bahaya. Pura Maseti memiliki arsitektur yang indah dan unik dengan berbagai patung dan relief yang menggambarkan cerita dan mitologi Hindu. Di dalamnya terdapat beberapa pelantaran serta beberapa persembahan yang diberikan oleh umat Hindu ketika mereka beribadah. Pada hari-hari tertentu, pura ini juga digunakan untuk upacara keagamaan dan ritual oleh pengunjung yang beragama Hindu. Di sini kelompok kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah Pura Maseti? Ustaz mengatakan Pura Maseti, sejarah Pura Maseti yang ada di Tripadi, maksudnya Maseti itu adalah dari kata sinar emas. Itu dulu keadaan Pura Maseti itu dulu kata yang pemugarannya paling terakhir adanya pura sekarang kelihatan sekarang ini belum ada seperti itu, hanya ada gumuk, hanya beberapa, tidak semudah seperti sekarang ini. Karena itu adalah beliau Gusti Agung Maruti datangnya dari Bumaran. Langsung beliau itu mengarah ke timur sampai di Rangka Cikuati. Di sanalah kelihatan ada sinar dari rangkaian itu. Disusuri sinar itu berpati malamnya karena beliau sering bermeditasi itu disusuri dengan pengikutnya adalah di tempat di sana, tempat sekarang ini. Itu masih kelas, bukan Pura megah seperti itu, hanya bungkuk-bungkuk begitu saja, ungu-ungu, hanya beberapa. Karena penghuninya tidak jelas, ada penghuni di sana tidak ada jelasnya. Tapi pengikut beliau lah yang begitu menebang kelas itu, kelihatan bungkuk itu. Di tempat itu adalah sinar suci api itu kelihatan dari dekat. Di sanalah beliau untuk mendirikan satu peliye. Itu awalnya pemugaran sekarang paling terakhirnya megah seperti ini. Dulu tidak ada pura megah seperti itu, belum ada penghuninya, hanya pengikut beliau lah yang mau memimpin di sana untuk
menerbang alas itu dan lagi membakar langsung runtuh. Itu asal usulnya. Sebelum itu siapapun tidak tahu, hanya bayang-bayangan yang dikatakan orang. Ini cara menunjuk. Akhir pemugaran dan lagi adalah penguasa di Batu juga ada, penguasa di Gianyar juga ada, tapi hanya beberapa artinya rakyatnya untuk diserahkan ke Pulau Masjid itu. Gianyar, Batu, seluruh Batu dulu untuk membangunnya itu. Pertanyaan yang kedua, apa yang membedakan Pura Maceti dengan pura lainnya? Pura Maceti ini perbedaannya lain daripada yang lain. Yang pura di pusat lain, pura di dalam juga. Tapi kelainannya begini, karena status beliau itu adalah kalau sekarang ini kan kemakmuran kelihatannya. Kalau di pusat di dalam kan lain, motif-motifnya kan itu. Kalau pemasuknya itu lain daripada yang itu. Lainannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan asal mula Pangaci Kencan dan kapan Pangaci Kencan dilaksanakan. Pangaci Kencan itu dilaksanakan tiap-tiap tahun pada waktu tanggal kasih Kulantir. Kulantir itu adalah tanggal kasih itu aturan sesajen pekelompokan di pantai kawasan Pangaci. Yang di pura itu adalah Pangaci aturan 4. Setelah itu aturan 4 lagi 3 harinya ada Pangaci dan ada dan pada waktu pelaksanaan Pangaci aturan 4 ada lagi acara seperti perang-perangan 4. Setelah perang-perangan 4 pada waktu itu mengatasi akhir pakai lagi 3 harinya ada sen. Bicara tentang Pangaci Kajeng dan Mataran Kupas. Pertanyaan yang keempat, berapa hari diadakan Pangaci Kencan tersebut? Kalau Pangaci Kencan atau Kajeng itu hanya 4 hari, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Pertanyaan yang kelima, apa pengaruh adanya Pangaci Kencan bagi masyarakat sekitar? Kalau masyarakat yang ada di sekitarnya di tepi pantai Masjid itu adalah satu-satunya wabah penyakit ataukah mana yang ada di sawah itu tampaknya kepercayaan dari pengomong uruntu dan lagi desa Pekraman juga kena imbasnya dengan begitu wabah penyakit di masyarakat ada kampung-kampung itu karena wabah penyakit itu menurut kepercayaan Inyo yang ada di adalah karena. Pertanyaan yang keenam, apa dampak yang terjadi bila Pangaci Kencan tak dilaksanakan? Itu menurut keyakinan yang ada umum belum terjadi
di Indonesia tinggal dan selamat. Jadi, wah, ada Indonesia. Seperti kata-kata orang itu berhubung kita hising itu wah mana itu keyakinan kalau tidak ya adakan, kalau tidak ya kok tidak ada apa-apa. Maknanya kan juga ada keyakinan. Tidak diadakan. Sekian video yang bisa kami tampilkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Ngelebih lagi. Ngelebih Santi. Aduh.